Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana metodologi psikosofistik di dalam perkuliahan kita saat ini, ya, yaitu psikosofistik. Nah, ada beberapa banyak macam metodologi, ya, di dalam psikosofistik karena ini adalah penggabungan psikologi dan tasawuf. Nah, kita sekarang akan memfokuskan kepada psikosofistik. Nah, psikosofistik ini merupakan dua istilah, ya, yaitu psikologi dan sufi, ya, sufistik. Nah, sufistik sendiri berasal dari kata sufi, yaitu sebutan bagi seorang yang memiliki spiritualitas tinggi, melakukan pendekatan batin kepada Allah yang terwujud dari perilaku-perilakunya. Artinya di situ ada suluk yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia sampai kepada tingkatan sufi. Nah, psikosofistik itu merupakan ilmu, yaitu ilmu tentang perilaku atau tingkah laku manusia yang konsep-konsepnya itu dibangun atas dasar ilahiyah, yaitu atas dasar ketasawufan yang berbasis kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, keilmuan mengenai psikosofistik ini mengedepankan dan mengembangkan potensi batin, ya, dalam mengasah spiritualitas, yaitu ke arah kepada kesadaran pikiran dan perilaku yang senantiasa mendekat dan terikat, yaitu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, psikosofistik ini juga merupakan pengembangan, yaitu dari mazhab di dalam psikologi Islam, ya, tetapi ia memiliki tata cara sendiri atau pengembangan praktek tasawuf, yaitu dalam bentuk konsep-konsep menuju amaliyah, ya. Nah, psikosofistik ini merupakan integrasi praktek konsep tasawuf dengan konsep psikologi yang dapat digunakan dalam membangun atau memberikan, ya, terapi atau penyembuhan dalam menangani berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikologis, ya. Nah, psikosofistik ini sangat efektif, ya, di dalam melakukan penyembuhan karena tidak hanya dari sisi psikologisnya, tapi dari psikologis yang kemudian memunculkan penyakit-penyakit fisik. Ini menjadi metode ini menjadi cara, ya, psikosofistik menjadi cara kemudian di dalam memberikan terapi, ya. Nah, kenapa psikosofistik? Karena psikosofistik ini merupakan ada aspek-aspek yang kemudian tidak bisa disentuh oleh psikologi barat, ya, yaitu aspek batiniah, ya. Psikologi barat itu hanya menyentuh pada ranah behavioristik pada seseorang, tetapi pada batiniah seseorang itu tidak bisa disentuh. Nah, metodologi psikosofistik ini yang kemudian bisa memberikan treatment atau memberikan solusi terhadap aspek batiniah yang tidak disentuh oleh psikologi barat. Aspek batiniah ini juga dikatakan sebagai aspek esoterik, ya, yang di dalamnya membahas tentang hati, intuisi, ya, yang kemudian itu menjadi suatu yang tidak tampak atau metafisik di dalam kehidupan. Nah, hal-hal yang tidak tampak inilah kemudian psikosofistik berperan di situ untuk memberikan solusi. Nah, metodologi psikosofistik ini minimal ada 4 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama adalah psikoskriptualis, ya, di mana psikoskriptualis ini merupakan pendekatan yang mengutamakan daripada teks Al-Quran dan hadis, ya, di dalam pengkajian psikologis, ya.
atau psikologi Islam. Nah, sedangkan yang kedua pendekatan yang dilakukan yaitu adalah pendekatan falsafi yang lebih mengutamakan pemikiran ya untuk mengkaji fenomena, apakah itu ayat, apakah itu kondisi, ya, atau juga pada ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga dikaji secara maknawi, ya, atau pada hadis itu dikaji secara maknawi. Nah, makanya falsafi ini lebih kepada bagaimana seseorang itu berpikir, ya, bagaimana seseorang itu melakukan psikosofistik ini dengan cara menggerakkan pikiran sehingga seseorang itu betul-betul memahami tentang kondisinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan yang ketiga pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan psikosofistik, yaitu pendekatan yang mengutamakan daripada pemikiran zauqiyah, artinya rasa, ya, daripada seseorang sehingga dia mampu merasakan ketenangan, ya, karena dimunculkan daripada rasa itu tadi. Dan yang keempat dengan pendekatan psikotajribi, yaitu lebih mengutamakan daripada hasil penelitian eksperimental, ya, artinya pengalaman-pengalaman yang berdasarkan pandangan-pandangan Islam. Nah, itu minimal ada 4 pendekatan di dalam psikosofistik. Nah, dari 4 pendekatan inilah kemudian dalam prosedurnya ini menggunakan beberapa cara, yaitu menggunakan intuitif atau al-hadsiyah. Di situ ada menggunakan hati, ya, dengan ruh, ya, artinya ada kemudian sesuatu yang memang tidak hanya bisa dirasakan, ya. Ada kemudian menggunakan dengan cara ilham. Ya, ilham ini banyakkan sesuatu yang kemudian anugerahkan kepada seseorang akhirnya menjadi sebuah buah pemikiran seseorang. Ada juga dengan cita rasa, ya, atau zauqiyah tadi. Ya, dan ini semuanya adalah pemberian. Ya, ini semuanya adalah pemberian. Tidak bisa direkayasa dengan hanya berpikir dengan cara semata-mata berpikir dari dirinya, tidak. Tetapi ini adalah anugerah yang Allah berikan untuk seseorang sehingga dia mampu merasakan dapat tuntunan, ya, dapat tuntunan. Artinya diarahkan betul bukan oleh dirinya sendiri tapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa ada kemudian rasa yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata, ya, semacam ilham, semacam intuitif, cita rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tapi bisa dilakukan, gitu ya, dengan dengan bimbingan ilahiyah ini, ya. Nah, prosedur ini, ya, dilakukan dengan cara menajamkan struktur kolbu, ya, kemudian dengan melalui proses tazkiyatun nafas, ya, makanya di dalam tasawuf itu kemudian dikenal ada pembersihan, ya, ada pengisian, kemudian dia akan mendekat kepada, ada yang namanya pembersihan, pembuangan diri dengan sikap-sikap perilaku, ya, takhalli, ya, bertakhalli, artinya dia membuang perilaku buruk, ya, kemudian dia memasukkan hal-hal yang baik yang disebut dengan tahalli. Ada juga ketika dia sudah memasukkan kebaikan-kebaikan itu, maka dia sampai kepada tajalli, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan tazkiyatun nafas, yang mensucikan diri, ya. Nah, ini butuh riyadhah yang harus dilakukan oleh seseorang sehingga sampai kepada penajaman kolbu, ya, pada diri seseorang. Sehingga ketika terjadi penajaman kolbu, itu artinya hati itu mulai terbuka, hijab itu sudah mulai terbuka, ya, yang kemudian menjadi ilmu-ilmu ilahiyah, ya, ilmu-ilmu Allah
itu masuk ke dalam dirinya sehingga dia mampu ya menggunakan intuitifnya, mampu menggunakan ilham, mampu merasakan cita rasa tadi, itu akan muncul. Sehingga ketersingkapan itu akan terjadi. Artinya orang akan mencoba akan menjadi kasyaf di situ. Sehingga mampu melihat atau mengungkap hakikat daripada jiwa yang sesungguhnya. Nah, psikosofistik ini, metode ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang benar-benar dia serius, sungguh-sungguh melakukan riyadhah untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Ya. Nah, tidak bisa kalau hanya sekedar setengah-setengah. Maka bertakhalli, dia harus membuang perilaku-perilaku buruk. Tidak hanya perilaku, tapi tata cara berpikir pun yang awalnya kita berpikirnya adalah kebarat-baratan, maka kemudian diisi dengan pemikiran atau worldview yang itu bersandarkan kepada syariat, ya, dengan penuh keyakinan. Nah, terkadang orang melihat bahwa apa yang terjadi di dunia itu seakan-akan tanpa ada keterlibatan Allah. Bahkan di dalam kebaikan kita itu seringkali tercampur baurkan dengan kesombongan yang kita miliki. Sesungguhnya segala sesuatu itu dimunculkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi faktor utama ketika kita ingin membuka tabir dalam diri kita, ingin metodologi psikosofistik ini harus dimulai daripada keyakinan kepada Allah. Kalau kita masih keyakinan setengah atau sedikit saja ada syak, ada prasangka, ada keburukan, bahkan ada keyakinan yang mendua dengan Allah, maka penggunaan intuitif itu tidak akan bisa. Ya. Metodologi sofistik ini tidak akan bisa, tidak bisa digunakan. Karena disinilah pentingnya bagaimana kemudian kita itu mampu kemudian untuk tidak menduakan Allah. Nah, keyakinan yang paling penting, ketauhidan. Setelah ketauhidan, keyakinan kepada Allah itu menjadi tidak mendua, keyakinan penuh, maka yang harus dilakukan kedua adalah syariat-syariat, ya, dengan cara tazkiyatun nafas tadi, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah. Nah, setelah itu terjadi, ini yang disebut dengan pertaubatan. Nah, setelah itu maka kebaikan, dzon baik kita, husnudzon kita, perilaku-perilaku baik, itu yang kemudian harus dimasukkan dalam diri. Maka dalam proses ini, ya, dalam proses memasukkan kebaikan-kebaikan, biasanya nanti akan muncul rasa al-hadsiyah atau az-zauqiyah itu akan muncul, ya. Bahkan Allah berikan anugerah yang bernama ilham tadi itu, ya, sehingga kasyaf tanpa kita minta itu keterbukaan hijab dalam hati jiwa itu akan terjadi. Nah, metode ini mampu kemudian memberikan sumbangsih, ya, terhadap penyembuhan jiwa, ya. Bahkan dari situ juga bisa menyembuhkan fisik, ya. Karena metode ini tidak banyak orang mampu untuk melakukan dan tidak banyak orang memiliki ini karena memang butuh riyadhah yang memang sungguh-sungguh dalam hal ini. Baik, ini materi yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini, yang singkat ini mampu memberikan pencerahan kepada kita sebagai pembuka berpikir kita dan mampu memberikan manfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.